Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada sesi kelima, dan pada sesi ini kita akan menyimak apa yang disebut sebagai populasi dan apa pula yang disebut sebagai sampel. Baik, kita akan lanjutkan ke teknik sampling untuk sampel non-probabilitas. Sampel non-probabilitas ini memiliki konsekuensi bahwa penghitungan-penghitungan statistik tidak lagi dapat digunakan. Artinya, simpulan-simpulan yang diperoleh itu tidak berlaku untuk populasi, tapi simpulan-simpulan yang diperoleh hanya berlaku untuk sampel yang diambil itu saja. Jadi hanya untuk gambaran temuan di dalam sampel, bukan populasi. Nah, tekniknya apa saja? Mudah, tidak seperti teknik sampling sampel probabilitas, yaitu 1. Sampling kebetulan, sampling kuota, sampling purposive, dan snowball sampling. Seperti apakah keempatnya? Pertama adalah sampling kebetulan atau accidental sampling. Sesuai dengan namanya, di sini adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara kebetulan. Jadi mengambil siapa saja yang pada saat itu ditemui dalam satu kumpulan populasi. Nah, umumnya sampel non-probabilitas ini dilakukan apabila populasi jumlahnya tidak diketahui atau sulit untuk teridentifikasi, misalnya seperti audiens atau pemirsa televisi, pembaca koran, pendengar radio, dan lain sebagainya. Nah, rumus yang digunakan tidak lagi menggunakan rumus Lovin, tapi misalnya menggunakan rumus Taro-Yamane, sebagaimana yang sudah muncul saya tuliskan di dalam PowerPoint berikut. Nah, D di sana itu adalah sama dengan E di rumus Slovin, yaitu presisi. Nah, misalnya di sini seorang peneliti melakukan polling pendapat tentang film Avengers. Nah, penonton film Avengers itu tidak seperti siswa SMA yang ada listnya, ada namanya jelas gitu. Nah, penonton film itu biasanya anonim, tidak dikenal. Nah, tapi jumlahnya kurang lebih bisa diketahui dari jumlah tiket yang terjual. Nah, jadi bila kondisinya demikian, tidak ada kerangka sampling, maka kita bisa menggunakan teknik sampling yang seperti ini, hingga mencapai jumlah yang dibutuhkan. Berikut adalah simulasinya. Misalnya, tiket yang terjual dalam seminggu berjumlah 500 buah. Nah, dengan tingkat presisi 10%, maka jumlah sampel yang diperlukan adalah 83 orang saja. Jumlah tersebut diperoleh dengan menyebarkan angket kepada siapa yang baru saja selesai menyaksikan film tersebut. Jadi peneliti menyebarkan angket ketika para penonton itu keluar dari pintu exit. Nah, cara seperti ini yang disebut sebagai accidental sampling atau sampling kebetulan. Udah kan? Teknik sampling yang kedua dari sampel non-probabilitas adalah sampling kuota. Jumlah ini tidak ditentukan oleh satu rumus tertentu, tetapi jumlahnya diambil berdasarkan resource yang dimiliki oleh peneliti. Misalnya, kemampuan dana, keterbatasan waktu, atau kemampuan peneliti. Jadi jumlah sampel di sini itu tergantung dari sejauh mana peneliti mampu melakukannya. Teknik sampling ketiga yaitu sampling purposive. Di sini peneliti hanya memilih orang-orang tertentu saja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap mewakili populasi sesuai dengan maksud dan tujuan suatu penelitian. Jadi di sini peneliti melakukan kriteria-kriteria tertentu. Misalnya nih, dari 83 penonton Avengers, peneliti menentukan syarat-syarat.
Misalnya, yang ditemui hanya mereka yang perempuan, kemudian berstatus pelajar SMA, kemudian memiliki kebiasaan menonton sedikitnya ya, 2 kali dalam seminggu, lalu kemudian pergi menonton tidak ditemani oleh orang lain atau sendiri, dan misalnya dia ditemani hanya oleh popcorn dan Coca-Cola. Jadi, sekali lagi, peneliti tidak sembarang meminta penonton untuk menjadi sampelnya, tetapi berdasarkan pertimbangan tertentu. Teknik sampling yang purposif seperti ini seringkali digunakan oleh para peneliti untuk melakukan suatu penelitian yang sifatnya khas. Teknik sampling yang keempat adalah snowball sampling. Sesuai dengan namanya, penelitian dimulai dengan memilih beberapa atau sedikit saja dari sampel yang kemudian nanti setiap sampelnya memberikan rekomendasi siapa saja orang-orang yang juga memiliki karakter yang kurang lebih sama. Teknik snowball sampling ini biasanya digunakan oleh peneliti apabila peneliti tersebut tidak mengetahui karakter dari populasinya. Jadi dia mungkin hanya memiliki 1 atau 2 kata kunci. Nah, sebagai contoh, misalnya peneliti hanya mengetahui 3 orang teman saja yang pernah menonton Avengers. Untuk mengetahui sampel seterusnya, maka dia meminta ketiga orang ini untuk merekomendasi. Barangkali mereka mengetahui teman-teman mereka lainnya yang juga pernah menonton film Avengers. Begitu seterusnya hingga akhirnya jumlah sampel diperoleh sebanyak 83 orang. Baiklah, sampai sini kalian sudah mengenal 8 bentuk teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini dilakukan menyesuaikan dengan tema atau penelitian yang kalian akan lakukan. Jadi tidak bisa sekaligus semua diambil. Mungkin akan memilih salah satu di antaranya atau salah 2 di antaranya. Seperti itu. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini dapat memberikan pemahaman yang cukup untuk kalian semua. Nah, setelah ini, untuk mempertajam kemampuan, cobalah untuk melakukan latihan. Jawablah dengan menggunakan tulisan tangan atau bisa juga dengan laptop, dan kemudian unggahlah tugas tersebut atau latihan tersebut ke dalam e-learning sesuai waktu yang ditentukan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.